Halo, perkenalkan saya Sultan Rendy Rizaldi, eh, dengan NPM 240643466 ingin menjelaskan mengenai hasil kode saya. Mungkin dengan mengikuti soal itu kita sebenarnya tinggal ngikutin tuduhnya aja dari soal-soal kayak misal kita bikin kayak kelas bernama ground dengan ketentuan dapat diakses di mana saja, makanya di sini jadi public class ground, terus memiliki atribut static final yang hanya dapat diakses dalam kelas yang sama untuk dimensi dasar. Itu tinggal ya udah ini private static final, terus ini kan di sini udah dikasih tahu dalam tipe float, terus nilai awalnya berapa, jadi tinggal dimasukin aja. Sebenarnya kayak tinggal ngikutin tuduhnya aja buat kode-kodenya. Mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan fokusnya ke singleton pattern saya sama game loop-nya. Oke, di sini udah kelihatan eh, singleton singleton pattern saya. Di sini kita bikin private static game manager instance. Nah, ini tuh gunanya kayak kita menyimpan satu-satunya instance di game manager yang boleh ada lah. Terus karena kita menggunakan singleton pattern, itu kan kita jadi cuman boleh pakai satu instance. Habis itu eh, lanjut lagi ke private key manajernya. Ini kita bikin supaya nggak bisa dipanggil dari luar. Nah, terus cara buat dapetin manggil si instance ini gunanya pakai public static game manager, ngikutin dari yang ada di to do soal juga. Kurang lebih buat singleton patternnya seperti itu. Terus buat eh, game loopnya itu kita ada di main, di sini, di render sama di render sama di update di part ini. Mungkin kita ke main. Oke, ini buat yang create, buat yang rend, buat buat yang create. Ini kan kita eh buat inisialisasi gamenya. Kita bikin pakai create dulu. Habis itu ini kita buat ngambil instance tadi. Nah, di sini kita tuh harus ngeset kamera yang ini ortographic kamera. Nah, di sini kamera sama dengan new ortographic kamera. Habis itu ini kita bikin bikin ground sama ini kita nentuin si posisi awal si playernya pas kita udah mau start game. So ya ini kita start gamenya, mulai game. Nah, buat yang tadi balik lagi ke apa namanya game loopnya itu ada di sini. eh jadi bagian ini tuh kita tuh buat ngeset kayak waktu antar frame-nya gitulah. Habis itu eh, yang ini GDXGL clear color
Itu tuh kita buat nge-clear apa ya kayak backgroundnya gitu lah, simpelnya implementasinya kayak dia tuh buat nge-clear backgroundnya atau enggak mau ngasih warna. Nah, ini kemarin saya sempat cari di Google buat nyari warna yang unik. Saya bikin pakai warna pink. Jadi dia pakai ini 1F5F, 1F, 0,6F, 0,8F, 1F. Nah, di sini juga sorry kelewat ada update delta. Nah, update delta ini gunanya buat memperbaruin eh, logika gamenya gitu lah. Ngupdate dia kan ngupdate kayak skor, terus juga kamera, terus inputnya itu tuh diupdate pakai update delta. Nah ini delta ini kayak tiap persatuan waktu deltanya gitu. Habis itu eh, ini tuh kita di sini juga ini gunanya buat kita ngegambar groundnya, ngerender groundnya lah ibarat. So ini kita buat ngegambar playernya yang ini. Nah habis itu eh, kelarannya makanya kita kasih F selesai selesai gambaran. Nah, buat yang update, ini tuh mungkin simpelnya buat yang tadi ya kayak ya kita player update delta is flying kayak misalnya kayak dia terbang. Terus juga dibuat nge-update kameranya, posisi kameranya. Mungkin kita langsung ke test bench-nya aja. Test case-nya aja. Nah, ini contohnya eh nah, ini ada playernya ibaratnya kotak ini. Habis itu nih skornya juga update kan. So kalau ini jika saya pencet spasi, itu dia bakalan naik, bakalan terbang. Karena ini ngeliat di sini juga uh, boolean is flying, getX input is key press-nya buat kita nyeting inputnya itu kita pakai space. Jadi dia bakalan ke trigger kalau kita pencet space. Terus kalau programnya di close bakalan berhenti execution finish. Mungkin kurang lebih dari kode saya seperti itu dan hasil test case-nya mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih.